wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita takdimi, kita hormati, seluruh sesepuh, pinisepuh, pimpinan ormas dan lembaga pemerintahan, juga takmir masjid Ad-Da'wah Geluran nih Pak Ji, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh Ji. Apunten nggih. Cek. Sudah sulit keras Mas, ini acara keempat hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, hadir in hadir out. Hadir in yang di dalam, hadir out yang di luar. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini tapak-tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Amin. Juga duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk kita, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata barakah menika dahulunya dimulai asal katanya menurut Imam Khalil bin Ahmad dari kata barika yabriku tabrika. Orang Arab menggunakan kata-kata barika yabriku tabrikan untuk menyebut unta yang derum. Derum di mana? Derumnya di oasis, di wahah, di mata air yang ada di tengah-tengah padang pasir. Maka unta yang seperti itu menikmati naungan pohon yang rindang, angin yang semilir sejuk, air minum yang cukup, beristirahat untuk menyiapkan perjalanan berikutnya yang masih panjang. Ini disebut untanya barika, ya beriku, tabrikan. Maka kalau yang disiplin berbahasa biasanya tidak cocok dengan ungkapan mendoakan dengan kalimat mabruk. Karena mabruk itu arti asalnya ya tadi derum gitu. Tapi kan sudah menjadi lagu ya enggak apa-apa. Mabruk alfa, mabruk gitu. Alaika mabruk itu karena ini sudah menjadi bahasa yang slang begitu nggih sehari-hari. Kalau arti asalnya tadi masih ke makna derum tadi. Kalau masih dalam bentuk mabruk, barika ya beriku tabrikan. Menambahkan huruf alif pada kata barika menjadi baroka, yubariku, barokatan. Nah kata baroka, yubariku, barokatan ini dimaknai keadaan yang dialami oleh manusia serupa unta tersebut, yaitu meskipun sekitarnya panas, gersang, menyengat, tapi dia tetap merasa sejuk, semilir, airnya cukup, dan dengan itu dia mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai hal yang ada di depan. Itu
menjadi kata barokah yubariku barokatan. Masih menurut pakar bahasa Imam Khalil bin Ahmad, maka kata barokah itu mengandung 3 unsur makna. Yang pertama al-luzumu wathubut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Yang kedua an-nama waziyadah, nikmat yang terus berkembang, meluas, bertambah. Yang ketiga as-sa'adah, nikmat yang membahagiakan. Jadi barokah menika kemudian ketika dirasakan oleh manusia, maka dia meliputi yang pertama al-luzum wathubut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Nikmat apakah itu? Nikmat iman. Prasyarat dari adanya barokah adalah iman. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya semua urusannya itu adalah kebaikan. Walam yaku dzalika illa li mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Jadi berarti syarat terjadinya kebaikan yang menakjubkan itu adalah iman. Maka barokah itu prasyaratnya iman. Kalau tidak punya iman, tidak barokah. Meskipun namanya Antonius Barokah, misalnya begitu. Kalau tidak beriman, tidak memenuhi syarat untuk disebut barokah. Apa tadi yang dimaksud Rasulullah SAW? Kenapa kok orang beriman itu urusannya selalu baik dan menakjubkan? Kata beliau, apabila mendapat nikmat dia bersyukur. Dari mana bisa bersyukur? Karena ada iman. Dan apabila mendapat musibah dia bersabar. Dari mana bisa bersabar? Karena iman. Dan baik dia bersyukur maupun dia bersabar sama-sama baik. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Di mana baiknya syukur, Pak? Satu, orang syukur nikmatnya dijogo. Jadi kalau ada orang dianugerahi nikmat, dia bersyukur kepada Gusti Allah, maka Allah menjamin agar nikmat itu melekat kepadanya, tidak lepas dari dia. Bersyukur. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Jadi orang itu kalau bersyukur nikmati Gusti Allah melekat, tetap ditambah. Bapak-bapak punya istri, disyukuri maka akan ditambah nikmatnya. Kalau soal jumlah, syarat dan ketentuan berlaku. Abot itu, Pak. Jadi nikmat itu ditambah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, menika air putih, Pak. Kalau kita hanya sebagai makhluk hidup secara biologis, saya butuh air, tubuh mengirimkan sinyal berupa rasa haus, ada air, maka saya minum. Menika secara biologi. Tapi kalau orang beriman, maka dia pandai bersyukur. Syukurnya dimulai dari tafakur. Masya Allah, Allah Maha tahu bahwa di Masjid Ad-Da'wah Salim Afilah akan haus. Maka sejak bertahun-tahun yang lalu Allah memerintahkan matahari bersinar di atas lautan. Lalu air laut memanas, akhirnya menguap ke atas menuju ke atmosfer, terkondensasi uap air itu ngumpul menjadi awan, awannya tertiup angin, bergerak berarak menuju ke arah pegunungan,
Di atas pegunungan berbeda tekanan, berbeda suhu, akhirnya kemudian menetes, turun sebagai hujan. Begitu turun sebagai hujan tidak langsung masuk ke tanah, tetapi cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kemudian netes-netes masuk ke celah-celah tanah, nyusup, lama-lama ke dalam celah-celah bebatuan, geser sedikit demi sedikit karena gravitasi makin turun dari pegunungan itu, akhirnya memancar sebagai mata air. Ketika memancar sebagai mata air, ada pabrik yang sudah siap investasi di situ, dimasukkan ke dalam botol. Begitu sudah masuk ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, menjadi keuntungan bagi berapa pihak, akhirnya sampai dibeli oleh takmir Masjid Ad-Da'wah, dimasukkan ke dalam gelas. Salim Afillah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada manis-manisnya. Jadi menikah, kalau orang mensyukuri, itu nikmatnya jadi terasa lebih, Pak. Maka kita itu belajar dari para penikmat kopi ini, Pak. Yang kopinya digiling bukan digunting ya, Pak. Itu penikmat kopi yang teman-teman saya itu Masya Allah kalau menikmati kopi, dia mencari tahu itu kopinya varietasnya apa, ditanamnya di mana, ketinggiannya berapa di atas permukaan laut, ciri khas lingkungannya seperti apa, dekat dengan perkebunan apa, lalu karakteristiknya nanti akan seperti apa, apakah fruity, ada tes buah-buahannya. Buahnya apa saja, apakah ada lemon, apakah ada tangerine, apakah ada strawberry atau ada apa? Lalu apakah punya karakter nati, ada kekacang-kacangannya? Ataukah ada karakter karamel di situ? Gak bau-bau gula begitu. Terus itu prosesnya diapain pasca panennya? Apakah natural proses, full wash, semi wash gitu? Dikeringkan, kemudian disimpan sebagai green bean, itu selama berapa lama, lalu kemudian di roasting. Profil roastingnya seperti apa? Apakah light to medium, atau medium to dark, atau dark? Pakai madhab Prancis, French roast, atau pakai madhab Italian roast? Apa perlakuan ketika terjadi fish crack? Jadi kopi yang ketika di roasting, dipanggang nih, pecah pertama. Nah itu apa yang kemudian dilakukan? Terus kemudian setelah itu di grinding dengan profil grinding seperti apa? Disajikan secara apa? Apakah kemudian tubruk? Istilah internasionalnya Turkish coffee. Apakah pakai alat? Kemudian pakai filter misalnya. Tuh, maka di situ ada V60 J4J, ada drip Vietnam drip. Apakah pakai mesin chiffon? Kemudian diuapkan, terus uapnya ngalir, netesin kopinya, tes, terus kemudian diminum. Ataukah kemudian pakai espresso base? Kalau sudah disajikan kemudian dinikmati aromanya. Harus sama ini, dikalibrasi antara hidung dengan mulut. Kemudian diminum. Ketika minum diedarkan ke seluruh bagian lidah supaya roto rasanya. Ini ujung lidah mencecap rasa manis, samping ada apakah rasa asamnya, begitu ya. Kemudian nanti baru di ujung pahitnya seberapa pahit. Apakah sepahit hidupmu guys? Gitu. Masya Allah, itu menikmati kopi itu sampai seperti itu Pak. Kita
Sebenarnya tidak harus kopi. Semua kalau dinikmati dalam nikmat keberkahan, itu ya seperti itu, Pak. Saya dulu mondok makan, itu nasi sambal kecap kerupuk. Itu rasanya sudah sugih blegedu, Pak. Karena ditafakuri, disyukuri. Coba bayangkan, nasi, makan nasi ini, ya Allah, Engkau maha tahu Salim Afilah santri miskin ini makan nasi, maka Engkau tidak menyuruh dia nanam padi, ya Allah. Yang Kau suruh nanam padi orang lain, bukan sembarang petani Vietnam, ya Allah. Berasnya impor. Ternyata yang disuruh nanam padi petani Vietnam. Kita ndak tahu gimana dia itu nanam benih, kemudian matun, kemudian tandur, kemudian macem-macem, sampai menyiangi rumput, sampai kemudian ngasih pupuk, sampai ngasih obat hama macam-macam, kemudian dipanen. Kita ndak tahu siapa yang manen, siapa yang mepe gabah, siapa yang giling jadi beras, siapa yang masukin ke karung, naikkan ke truk, truknya ke pelabuhan, dimasukkan ke kapal, kapalnya merapat ke Tanjung Priok, diturunkan. Kita nggak tahu siapa yang menurunkan, pindah ke truk, kita ndak tahu siapa yang terima komisi impornya, gitu. Sampai akhirnya ke pasar-pasar induk, sampai akhirnya jadi nasi di depan kita. Perjalanannya itu luar biasa. Itu baru nasinya, Pak. Sambal kecapnya, kecapnya itu dari kedelai, kedelainya bukan sembarang kedelai, ditanamnya di Amerika. Coba bayangkan. Itu untuk ke Indonesia, kedelainya ini melintasi Samudra Pasifik berminggu-minggu. Lalu kemudian dibikin kecap difermentasi. Kerupuknya, Pak, bikinan Sidoarjo, tapi tepungnya dari Cina. Pora hebat begitu. Tepungnya dari Cina. Garamnya, Pak, tak kira sekok Meduro. Ternyata Meduro itu cuma 10% kebutuhan nasional, 90% Australia, Pak. Jadi satu piring itu Cina, Amerika, Vietnam, Australia. Satu-satunya yang lokal itu Lomboknya, Pak. Coba bayangkan. Nah, itu coba kita makan itu para rumangsa sugih blegedu karena Allah mengumpulkan rezeki dari seluruh dunia ke dalam piring kita. Itu, Pak. Makanya rezeki itu dinikmati betul, disyukuri betul, karena Gusti Allah itu ngatur rezeki nggak sembarangan. Perjalanan sampean menjemput rezeki itu jauh lebih pendek dari perjalanannya rezeki menemui sampean. Kata Imam Al-Ghazali, engkau mungkin tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana kamu. Kalau kamu di Surabaya, meskipun rezekimu di langit, Allah perintahkan untuk turun. Rezekimu di dalam bumi, Allah perintahkan untuk muncul. Rezekimu di lautan, Allah perintahkan untuk timbun. Makanya jangan salahkan nelayan Madura yang ditangkap polisi Australia berwaktu yang lalu. Dia ditanya, kamu orang menangkap ikan di wilayah Australia, ini pelanggaran. Loh, nelayan Maduranya benar ketika mengatakan, "Loh, demi Allah, Pak, itu ikan Indonesia, Pak. Lari ke sini, saya kejar, Pak." Serius, man. Jadi Masya Allah, tabarakallah, menika rezeki disyukuri, menika nikmatnya tambah-tambah. Panjenengan kagungan suami yang seperti ini, Bu, buat disyukuri. Insya Allah menjadi nikmat yang luar biasa. Yowes saanane wes gitu ya. Elek-elek sidik gak popo, alhamdulillah gak ono sik ngelirik. Jadi ada seorang istri menghadap Gus Baha. Gus, mbok suami saya didoakan, Gus, biar rodok sugih sidik. Dari dulu melarat, miskin, terus gak gablek duit. Tolong didoakan nggih, Gus, biar suami saya kaya. Gus Baha senyum terus tanya, "Bu, sebentar, sebelum saya doakan suami jenengan, terus nanti kalau dikabulkan jadi kaya, saya tanya dulu, kira-kira suami jenengan nanti kalau jadi kaya, seleranya masih jenengan atau ganti?" Pertanyaan penting ini.
Si ibu langsung ralat Gus, nggak jadi. Jangan didoakan kaya wes, doakan cukup mawon. Bu ibu seneng cukup atau seneng banyak bu? Cukup banyak ya. Saya itu senengan jenengan remen cukup nopo remen banyak? Cukup. Penjenengan punya sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup. Ciloko bener. Mulai yang bener itu cukup. Yang bener itu cukup. Jadi masya Allah menikah disyukuri. Ini yang pertama. Tadi kedua Kanjeng Nabi mengatakan apabila mendapat musibah dia sabar. Dan sabar itu juga baik bagi dia. Sami bu, urip niku ya ngoten. Wang sinawang. Tahu wang sinawang maksudnya? Cuma saling melihat. Rumangsane nek dadi kae kok koyone kepenak gitu. Kata istri saya, itu loh akhwat-akhwat itu. Kok bisa-bisanya mikir enak ya jadi istrinya Ustaz Salim, orang ngerasake. Tiap akhir pekan ditinggal luar kota, tinggal anak papat. Urip iku wang sinawang. Jadi ini soal kita kadang-kadang kurang mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Bahkan jikapun itu musibah, disabari maka menjadi kebaikan. Coba penjenengan perhatikan nih. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang musibah di dalam Al-Qur'an. Menika wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Apa ujungnya? Wa basyiris sabirin. Dan demi pasti akan kami timpakan bala ujian kepada kalian berupa rasa lapar dan juga rasa takut, resah, gelisah, gundah, yo anak-anak ini. Dan berkurangnya harta dan berkurangnya jiwa. Maksudnya orang-orang yang kita sayangi mungkin meninggalkan kita, wafat ataupun terpisah. Wathamarat dan berkurangnya buah-buahan. Kata para ulama berkurangnya buah-buahan itu maksudnya meleset. Nanam segini ternyata tidak berbuah. Atau investasi segini ternyata merocot, tidak sesuai ekspektasi. Ending dari ayat ini berbunyi wabas siris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Loh, ayat musibah ending nih, berilah kabar gembira. Penjenengan tahu kenapa orang sabar itu layak dapat kabar gembira? Gembira sekali Pak orang sabar itu. Satu, Bu Ibu, seneng boten kalau ada yang bilang I love you, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Seneng boten Mas? Tergantung siapa yang ngomong ya kan. Tapi orang sabar itu mesti seneng karena yang ngomong begitu adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta. Yang bilang I love you itu Allah. Allah cinta kepada orang yang sabar. Yang kedua, penjenengan gembira nggak kalau ada yang mengatakan aku akan selalu di sisimu, aku akan selalu bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkan. Seneng mboten? Seneng lebih-lebih orang sabar karena yang mengatakan begitu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 3, Pak, jenengan bekerja nyambut damel di tempat yang gajinya unlimited. Gajian, mana gaji saya? Itu sebelah kan gudang emas Pak. Terus saya seberapa? Ambil terserah Bapak. Gajian, mana gaji saya? Ini loh. Apa ini kok kertas? Itu cek. Kok kosong? Silahkan diisi sesukanya. Kok panjang banget? Terserah, tidak ada batasnya. Nulis songkonya 9. Menukah banget karena pakai angka 9. Dan orang sabar itu
Ini janjinya Gusti Allah. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang sabar itu pahalanya digenapkan, disempurnakan Allah tanpa hitungan, tanpa batas. Amal yang lain itu pahalanya ada hitungannya. Sholat kalau berjamaah 27 kali lipat. Penjenengan sodakoh lipat 10 kali atau 700 kali. Penjenengan baca Quran 1 huruf 10 hasanat. Itu semua amal-amal itu ada hitungannya pahalanya. Tapi kalau yang namanya sabar, bighairi hisab, tanpa batas. Remen sabar, Pak. Remen berarti. Tak dongakno untuk musibah ya, remen sabar. Belum selesai sampai di situ. Apa yang terjadi berikutnya? Penjenengan nek sukses, terus ada yang merayakan, penjenengan tidak urun, dia bikin pesta perayaan, congratulations and celebration. Remen betul. Remen. Itulah orang sabar. Khusus orang sabar ada sambutan khusus ketika masuk surga. Ucapannya salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian sudah bersabar. Amal lain nggak ada, Pak. Khusus salamun alaikum bima sobartum, khusus. Mau tambah lagi? Rangkaian ayatnya tadi. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berarti mendapatkan sholawat, jaminan kebaikan dari Gusti Allah, mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, mendapatkan hidayah petunjuknya Gusti Allah. Nah dipikir-pikir hitungannya apike sabar niku luwih kathah timbang apike syukur, Masya Allah. Dan luar biasa. Kata para ulama, sabar adalah satu-satunya amal manusia yang ditakjubi malaikat. Malaikat kalau amal yang lain itu nggak terlalu gumun, nggak terlalu heran. Wadah orang rukuk itu rukuknya lama, berapa rukuknya? 4 menit. Malaikat ada yang rukuknya itu sejak diciptakan sampai hari kiamat tugasnya rukuk terus. Jadi nggak gumun. Ada orang rukuknya lama, ada orang puasa, ada orang sholat malam, malaikat gak gumun. Tetapi kalau ada orang sabar, menerima musibah sabar, itu malaikat takjub. Hebat betul manusia bisa sabar. Maka ibu-ibu itu bukan tandingannya bidadari. Karena bidadari itu instan, diciptakan langsung kepenak neng jero swarga. Ibu-ibu untuk sampai ke swarga harus lewat dunia dengan segala susah payahnya. Dilalain di bojo yo kok ngono kae. Tapi itu jalan surga gitu. Maka nilai perempuan sholihah itu nanti kalau masuk surga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Masya Allah. Sekarang Pak sedang menyamar. Iya, sabar sebentar Pak. Menyamarnya ini enggak lama Pak. Nanti insya Allah begitu di surga kelihatan aslinya Pak. Ini sekarang ketutupan keriput, pakai daster sudah nggak ketahuan warna aslinya apa, buh coklat, buh ireng gitu, nggak ngerti lagi gitu. Tapi Masya Allah, ini nanti 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Bapak-bapak ini juga Bu, orang ketang saiki bikin jengkel terus, mandi anduknya taruh di atas kasur, mambil baju di lemari yang diambil bawah tekan guru bulan kabeh. Biasa, enggak apa-apa, itu sedang acting untuk nguji jenengan. Nanti kalau masuk surga Bu, ini bapak-bapak ini usianya setara Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun, tampangnya setara Nabi Yusuf. Masya Allah. Aku yo jane.
rata yakin jenengan iso buateng sesungguhnya. Masya Allah, itu janjinya Rasulullah SAW seperti itu. Gitu ya. Ini sabar sa'wata tak usah. Di dunia itu sabar itu sebentar, tapi keutamaannya begitu banyak tadi. Jadi ini luzum wa thubut. Orang barokah itu ada nikmat yang dijaga tetap terus melekat, namanya iman. Dengan iman itu bisa sabar menghadapi musibah, bisa syukur menghadapi nikmat. Yang kedua, tadi disebut unsurnya barokah adalah an-nama wa ziyadah. Nikmatnya bertambah, meluas, meningkat. Menika tiyang ingkang barokah. Jadi ada orang diparingi Gusti Allah nikmat, makin taat, makin soleh, makin rajin ibadah, itu barokah. Ada orang dikasih jabatan ketua RT, ternyata memimpin dengan baik, adil, makmur, sentosa. Lalu diangkat menjadi ketua RW. Ketika menjadi ketua RW, langkung keren malih. Ini adalah kepala daerah tingkat 7 dan tingkat 6. Ketua RT dan ketua RW. Pemilihannya rasa dadak nganggo nyokok-nyokokan. Wong isine gawean tok gak enek bayari. Subhanallah. Itu pemimpin-pemimpin yang paling ikhlas mengatakan. Rasa kampanye. Kadang-kadang malah aju-ajuan. Jangan mawon Pak. Kula pun nate ramale Pak. Gitu ya. Jadi kalau ada kepemimpinan yang diberkahi yang dalam gambaran hadisnya Kanjeng Nabi, itu ketua RT, ketua RW itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menginginkan jabatan dan dia berambisi untuk itu, maka ketika dia menjabat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya dan menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri, lalu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban yang akan membuatnya menyesal. Tapi kalau ada orang tidak menginginkan jabatan, tidak berambisi, dia didorong-dorong supaya menjadi pemimpin, dipaksa-paksa dan akhirnya dia menerima tugas itu, maka Gusti Allah akan membantunya di dalam memimpin, dan di akhirat maka Allah akan meringankan hisabnya dan memberikan naungan kepadanya. Nah itu nek di Indonesia yang cocok, sing ketemu dengan hadis ini tadi, yo ketua RT, ketua RW itu paling barokah niku Pak pun. Wis rasa bercita-cita jadi presiden Republik Indonesia lah. Ya Allah, berat. Mangke rakyatnya pun mlebu swarga kabeh. 280 juta orang menggugat satu persatu. Pengadilannya mau panjangnya kayak apa itu? Subhanallah. Mohon maaf ini kok jadi pada sedih. Pada kepingin jadi presiden semua sepertinya. Saya tidak pengen, saya pengennya jadi Perdana Menteri. Udah ada Pak Ustadz di Indonesia, pernah ada. Cita-cita jadi presiden saingannya oke. Perdana Menteri gak enak saingannya. Ya kok nggak ada? Ya wis alhamdulillah tuh nggak ada. Gitu aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nama waziyadah itu nambah. Masya Allah. Pak, rumahnya sekarang tambah luas. Mau pinjem untuk arisan sakit Pak? Boleh. Pengajian Setu Legi boleh Pak? Boleh. Pengajian Jumat Kliwon Pak? Boleh. Pengajian Minggu Pahing? Boleh. Pengajian RT? Boleh. Pengajian RW? Boleh. Silakan. Bertambah-tambah manfaat dari rumah tersebut. Waduh, mobilnya bagus. Alhamdulillah. Mau ngerepoti kagem lamaran parang Pak? Boleh. Mau ngerepoti lagi kagem jenguk orang sakit rame-rame menika? Boleh. Mau ngerepoti lagi untuk ke kantor biar gak kena macet, itu nebeng-nebengan aja? Boleh. Pak, ini ada yang sakit darurat, kita bawa ke rumah sakit, manggil ambulan belum datang-datang, pinjam mobil Bapak nih? Boleh. Pak, ini ada jenazah perlu diangkut. Kalau itu nggak boleh, melanggar hukum itu. Jadi Masya Allah itu bertambah-tambah manfaatnya. Orang kalau barokah itu meneng
Kita jadi tafakur, mikir, ya Allah beliau menang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya salah apa ya sama beliau? Kok beliau menang gitu? Kita jadi muhasabah. Beliau ngomongnya jadi ilmu. Beliau melakukan sesuatu, menginspirasi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu contoh jelek gitu. Maksudnya menginspirasi itu dia misalnya sodakohnya itu jadi gak akeh, tapi karena ikhlas itu orang yang lihat semuanya terinspirasi. Wah, beliau aja sodakoh segitu, saya harus 10 kali lipatnya. Beliau aja sodakoh segitu, saya harus 100 kali lipatnya. Menginspirasi. Terus menika pribadi ingkang barokah itu bertambah-tambah nikmatnya, bertambah-tambah maslahatnya. Kalau dalam sejarah wonten cerita Umar bin Abdul Aziz. Beliau ngendika, aku ini dulu memang pangeran Bani Umayyah tapi ayahku orang yang tidak dikehendaki. Ayahku dikhawatirkan mengambil alih kepemimpinan, maka ayahku oleh pamanku Abdul Malik dikirim ke Mesir. Jadi pangeran terasing. Di Mesir ternyata ayahku meninggal. Aku menjadi anak yatim, maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah kalau aku yatim, aku ingin dekat dengan nabinya anak yatim, yaitu Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Maka keluargaku yang di Madinah, kerabat-kerabatku dari ibuku, kemudian memanggilku ke Madinah. Ibunya Umar bin Abdul Aziz itu namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi beliau ini cicitnya Umar dari ibunya. Cicitnya Umar bin Khattab dari ibunya. Maka paman-pamannya dari pihak ibu ini manggil, pindah Madinah wae le kowe nang kono ora ono sing ngrumat. Akhirnya kemudian Umar bin Aziz ini pindah Madinah. Di Madinah dia berguru kepada pamannya namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Saya senang kalau cerita itu ada yang namanya Salim itu. Salim bin Abdullah bin Umar ini yang diberi tanggung jawab mendidik beliau. Di Madinah beliau bergaul dengan para ulamanya, sahabat yang tersisa, para tabi'in. Akhirnya beliau kepikiran, ini kok para ulama di Madinah ini banyak yang kemudian perlu disejahterakan, perlu diberi tunjangan oleh negara, selama ini tidak terperhatikan. Maka dia berdoa di Raudhah, ya Allah jadikan aku mampu memuliakan para ulama di Madinah. Maka tiba-tiba ada surat keputusan dari khalifah. Waktu itu adalah pamannya Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Madinah, sekaligus diangkat menjadi menantu, dinikahkan dengan sepupunya sendiri namanya Fatimah binti Abdul Malik. Jadilah gubernur Madinah. Kemudian bapak mertuanya ini wafat, digantikan oleh kakak iparnya namanya Walid bin Abdul Malik. Ketika Walid bin Abdul Malik jadi khalifah, ada seorang tokoh namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menjadi gubernur Irak. Umar bin Abdul Aziz sama sekali tidak cocok sama Al-Hajjaj bin Yusuf yang kejam ini. Sampai dia mengeluarkan dekret gubernur, Hajjaj bin Yusuf kalau mau pergi haji dilarang lewat Madinah. Gara-gara ini terjadi konflik antar gubernur yang kemudian pada saat itu Umar bin Abdul Aziz bahkan dipaksa untuk menghukum seorang ulama yang mengkritik pemerintah. Maka disuruh untuk ulama ini diletakkan di luar di musim dingin, di atas kepalanya dipasang es balok besar. Sampai akhirnya ulama ini wafat karena otaknya membeku. Itu kata Umar bin Abdul Aziz, dosa yang paling aku takutkan kepada Allah kalau aku nanti ditanya, meskipun aku hanya menjalankan perintah, tapi aku tidak berhasil menyelamatkan ulama itu. Akhirnya karena nggak kuat dia mengatakan, ya Allah, aku kalau begini aku cuma jadi tangannya kedoliman, ya Allah. Akhirnya betul, ternyata atas usul Al-Hajjaj bin Yusuf, Umar bin Abdul Aziz dicopot dari jabatannya, dipecat. Dia ditarik ke Damaskus untuk menjadi keluarga khalifah tanpa jabatan. Tidak lama kemudian Al-Hajjaj mati.
Walid bin Abdul Malik meninggal, naik tahtalah Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz berdoa lagi, ya Allah, kalau khalifah ini mau mendengar nasihatku, mudah-mudahan nasihatku menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Betul, ternyata Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi penasihat khalifah. Maka Umar menasihati khalifah dengan banyak nasihat. Ternyata selama Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, nasihatnya Umar bin Abdul Aziz yang dilaksanakan cuma separuh. Separuh tidak bisa dieksekusi. Karena masih banyak pejabat-pejabat yang jahat tadi. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berdoa, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku wasilah agar semua nasihatku ini bisa dilaksanakan khalifah, maka lakukanlah. Ternyata caranya adalah ketika Sulaiman bin Abdul Malik menjelang wafat, anaknya masih kecil-kecil, tidak ada yang bisa diangkat jadi khalifah. Adiknya 2 orang itu berebut pengaruh, namanya Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Ini dua-duanya ini rebutan kekuasaan. Maka dia bingung, manggil ulama namanya Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah mengatakan, kalau Amirul Mukminin ingin hisabnya ringan di akhirat, angkatlah orang bertakwa untuk jadi khalifah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar ini adik ipar sekaligus sepupu. Jadi nggak masuk garis pewaris tahta sebenarnya. Cuma adik ipar dan cuma sepupu. Tapi qadar Allah, kemudian beliau menjadi khalifah. Pertama beliau kaget. Beliau berdiri di masjid Umawi di Damaskus, menyatakan kepada rakyat, aku berlepas diri atas wasiat Khalifah Sulaiman yang mengangkatku menjadi penggantinya. Kalau kalian memang ingin menjadikan orang lain sebagai khalifah, baiatlah dia, aku bebaskan kalian untuk memilih khalifah siapapun yang kalian kehendaki. Justru rakyat mengatakan, kamu. Kami menghendaki kamu. Lalu dia dibaiat hari itu. 2,5 tahun beliau menjadi khalifah, memerintah dengan adil sampai pada waktu itu tidak ada orang yang mau menerima zakat di masa pemerintahan beliau. Bukan semua orang tiba-tiba menjadi kaya, Pak, tapi semua orang merasa terhormat dengan keimanannya, merasa orang lain lebih membutuhkan daripada dirinya, saking berkahnya. Dan seorang gembala menyadari Umar bin Abdul Aziz ini wali, kekasih Allah, karena selama Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, itu dia kalau gembalakan domba-dombanya, bahkan di dekat serigala itu nggak ada yang memangsa domba. Bahkan serigalanya itu berperilaku seperti anjing gembala yang menjaga domba-domba. Suatu hari ada seekor serigala menerkam seekor anak domba. Penggembala ini nangis geru-geru nggak karu-karuan. Temennya itu, "Mbok, jangan lebay toh. Biasa aja cuma 1 ekor diterkam serigala, sedih kayak gitu." Kata penggembala itu, "Aku tidak menangisi domba itu. Aku menangisi pemimpin yang adil itu, pasti hari ini dia sudah wafat. Karena biasanya serigala tidak memangsa domba, kok hari ini kembali serigala memangsa domba, berarti pemimpin adil itu sudah wafat." Benar, itulah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau ada pemimpin kok adil, itu barokahnya kena semua makhluk, Pak. Nah, kok Indonesia belum dapat, Tat? Lawang tukang tambal bannya masih nebar paku biar tambal bannya laris kok. Gimana ceritanya mau dapat pemimpin yang seperti itu? Lawang yang bagian pengadaan itu belanjanya masih notanya double kok. Gimana mau dapat pemimpin seperti itu? Lah yang di pasar jualan, anak timbangannya bawahnya masih pasangi magnet kok. Gimana mau dapat pemimpin seperti itu? Jadi memang belum memenuhi syarat. Nanti insya Allah kalau Pak Guru sudah tidak korupsi kapur. Kalau guru itu korupsi apa ya Pak ya? Ya paling korupsi waktu. Tekone nelat mulai gasi gitu. Nah, yang lain itu kalau dibenahi semua rakyatnya baik, maka Rasulullah mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa keadaan kalian, seperti itu pula
kalian akan diberi pemimpin. Ini sudah mulai nyerempet. Kita kembali ke jalan yang benar. Iya, soalnya kemarin saya dibilang di Rustik waktu di Jogja, Raja Jawa. Ngeri-ngeri sedap itu barang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika nama waziyadah. Jadi nikmatnya itu bertambah-tambah. Nikmatnya itu terus diberikan keleluasaan oleh Gusti Allah. Hartanya berkembang, manfaatnya berkembang. Demikian pula pribadinya berkembang menjadi semakin lebih baik. Pengaruhnya berkembang, memberi kemaslahatan kepada yang lebih luas. Itu barokah. Nama waziyadah. Yang ketiga disebut barokah menika kalau saadah, ada kebahagiaan mengiringi. Tapi yang dimaksud kebahagiaan di sini adalah bahagia karena ketaatan. Mari kita melatih agar kita itu bahagia karena taat kepada Gusti Allah. Salat ngerasake nikmati salat. Sujud ngerasake lezatnya sujud. Baca Quran ngerasake enake maos Quran. Itu yang perlu kita perjuangkan. Karena celaka-celakanya orang di dunia ini yang kalau ketaatan dia merasa tersiksa, tapi kemaksiatan dia bahagia. Ini ku bahaya. Ada orang yang nemu bahagianya itu kalau di kemaksiatan. Padahal seharusnya kita merasakan kebahagiaan di dalam ketaatan. Saged sholat remen, Masya Allah. Saya kok saged sholat, wow, saged curhat sama Gusti Allah. Nikmat. Saya kok saged puasa hari ini, maka puasa tadi buka puasa itu rasanya bahagia sekali. Nggih ta? Orang buka puasa itu bahagia. Itu ketaatan itu seharusnya seperti itu, membahagiakan. Jadi kita perlu mengasah hati kita supaya bahagia dalam ketaatan. Dan kalau bahagia berdoa, Pak. Penjenengan tahu kenapa orang buka puasa itu doanya mustajab? Karena lagi seneng, Pak. Bahagia karena Gusti Allah. Nyuwun sewu. Ada orang penjenengan mungkin niku luwih kuat lendungo nek susah napa nek seneng. Biasanya kita ini lebih khusyuk doanya kalau lagi ada masalah atau lagi baik-baik saja. Lagi susah. Nek menurut ilmu irfani, ilmu tasawuf menika berarti penjenengan belum cinta tapi masih modus. Karena hanya datang kepada Allah di saat butuh, di saat perlu. Niku namine modus. Nek pun tresno, kapan pun datang, gitu. Seneng ya teko. Maka kita dilatih pada saat buka puasa itu untuk berdoa. Doanya mustajab. Kenapa? Seneng. Wong buka puasa itu seneng, doanya mustajab. Nenek penjenengan kok senenge berdoa hanya di saat susah. Kamangka Gusti Allah itu kalau ada yang berdoa seneng mboten? Seneng, Allah itu seneng kalau hambanya berdoa. Penjenengan hanya berdoa di saat susah. Kalau Allah menghendaki jenengan sering berdoa, berarti jenengan akan banyak dikasih. Jenengan lo yang ngomong. Tapi kalau jenengan ngulinake berdoa di saat seneng, Allah seneng jenengan berdoa, kira-kira jenengan dikasih seneng. Maka itu rahasianya tarbiyah Ramadan itu salah satunya kita itu diajak berdoa di saat seneng, Pak. Dan itu mustajab. Wong seneng, donga mustajab. Maka itu disebut cinta tadi. Soalnya wis ndonga ketika seneng juga, bukan cuma saat susah. Nek saat susah tok le ndonga modus. Jadi ini yang ketiga, barokah itu bahagia karena taat. Konsekuensi ini bahagia karena taat. Penjenengan kalau berdoa, Bu, berdoa itu sudah seneng dengan berdoanya.
Bahwa nanti dikabulkan atau tidak itu urusan belakangan. Neng donga tok niku pun seneng. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku kalau sudah berdoa itu aku sudah seneng. Kenapa? Aku tidak peduli lagi nanti dikabulkan dalam bentuk apa, kapan, seperti apa. Wes gak peduli. Karena kalau Allah sudah mengilhamiku untuk berdoa, berarti Allah sudah memberi karunia. Nek cilokone itu orang yang tidak pernah diilhami untuk berdoa, gak ndonga. Keteranganipun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penjenengan pilih pundi, dikasih bunga lalu ditinggal pergi oleh kekasih, atau enggak dikasih bunga tapi ditemenin duduk di taman berduaan ngobrol asik dari pagi sampai petang. Seneng yang mana kira-kira? Sama orang yang disayangi itu seneng yang mana? Dikasih bunga lalu ditinggal pergi? Dikasih bunga? Abang, gak boleh. Kayak Mbak Bunga Citra Lestari itu kalau pakai jilbab namanya jadi bagi hasil Citra Lestari. Syariah soalnya ini. Ya harusnya seneng kalau diajak ngobrol, asik, berjam-jam. Maka kata Ibnu Athaillah, harusnya orang mukmin itu berdoa saja, bermunajat, tahajud, itu sudah bahagia. Maka kata para ulama, jangan mengatakan, aku sudah berdoa, kok belum dikabulkan. Tapi katakanlah, aku sudah dianugerahi doa, kesempatan untuk berbincang-bincang mesra dengan Gusti. Jangan mengatakan, aku sudah sholat, puasa, kok belum kaya. Tapi katakanlah, aku sudah dianugerahi sholat dan puasa yang lebih berharga daripada dunia seisi. Menika barokah. Jadi ini pengertiannya barokah. Kok pun jam 2. Ini baru muqaddimah ini masalahnya. Muqaddimah ta'rif tentang barokah. Bagaimana mewujudkan barokah itu di dalam kehidupan kita? Salah satunya yang kita bisa baca dalam salah satu rangkaian ayat di surat Asy-Syu'ara. Ini salah satu rangkaian ayat kesukaan saya, menghayati kehambaan kepada Gusti Allah supaya hidup barokah. Itu di 5 ayat antara ayat ke-78 sampai 82 surat Asy-Syu'ara. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfi, walladzi yumituni tsumma yuhyi, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim alaihi salam menggambarkan hubungannya dengan Gusti Allah. Ini seharusnya hubungan kita sebagai hamba dengan Gusti Allah, karena ini contoh dari Khalilur Rahman, kekasih pun Gusti Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Hubunganku dengan Gusti Allah, pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah adalah zat yang menciptakan aku, maka dia pula yang memberi hidayah kepadaku. Pertama, penjenengan mau uripe barokah harus diawal dengan kesadaran betapa luar biasanya Gusti Allah menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Panjenengan menika diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, seindah-indah proporsi. Tidak ada makhluk di langit maupun di bumi yang lebih indah daripada panjenengan semua. Walaupun nglumpukke foto-foto simpanse, gorila, orangutan, monyet, kera. Niku kula golek-goleki. Alhamdulillah mboten nonton sing luwih ganteng timbang kula. Tidak ada makhluk di bumi ini yang lebih ganteng, lebih cantik daripada manusia. Sampai
pun makhluk khayalan, nggak ada kita bisa membayangkan makhluk yang lebih indah dari manusia. Contohnya alien di film-film alien Hollywood. Ono sing alien kok luwih apik mbang menungso. Genek, Bang. Alien ki nek ra campur kadal, campur apa serangga gitu-gitu ya, Pak. Iya. Nggak ada, Pak. Saking indahnya manusia. Tapi kalau manusia ini hanya mengandalkan penciptaannya, tidak mendapat hidayah Gusti Allah, tsumma radadnahu asfala safilin, direndahkan kedudukan serendah-rendahnya, kalah sama kewan. Panjenengan kalau cuma mengandalkan bagus, ayu, tinggi langsing, putih glowing, kalah sama kewan. Contoh, calon ayam namanya telur dibawa ke pasar, laku dijual. Panjenengan bawa calon manusia ke pasar, jijik. Setiap hari bertrek-trek keluaran sapi namanya teletong, diangkut ke ya tretes, ya kopeng, ya dieng untuk pupuk sayur. Kalau panjenengan bawa truk isinya kotoran manusia, suruh putar balik, Pak. Nggak diterima yang kayak gini, Mas, di sini. Saya pernah di Hong Kong, diajak panitia makan sop sarang burung. Lalu saya tanya, sarang burung itu yang dimasak apanya? Oh, sarang burung itu memang terbuat dari berbagai jerami, daun-daun, rumput-rumput. Tapi untuk merangkainya itu burungnya menggunakan air liurnya. Nah, air liur ini yang diambil untuk dijadikan bahan sop. Satu mangkok 500.000. Oh, saya tahu lu daripada air liur burung, air liur saya ini lebih. Ternyata gak payu, Pak. Kalah sama burung. Kalau terjadi kenakalan remaja pada kambing, sehingga ada kambing jantan remaja menghamili kambing milik tetangga, pemilik kambing yang dihamili seneng apa susah, Pak? Seneng, Pak. Nek menungso, oh dadi ribut, rame itu. Maka kalau hanya mengandalkan penciptaan, kita ini kalah dari hewan. Maka benar Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, maka dia memberi hidayah kepada aku. Maka nikmat di atas segala nikmat ba'da penciptaan kita adalah nikmat hidayah. Ini yang harus dijaga kenceng-kenceng sesuai dengan makna barokah tadi. Nikmat hidayah. Masyaallah. Yang kedua kata Nabi Ibrahim, waladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah itu yang memberi aku makan dan juga memberi aku minum. Senas bojo, Bu. Nanti anak istriku ku kasih makan apa? Dudu kowe dol sik kena idul. Ora ana kowe dhek yo iso mangan, wong Gusti Allah sik maringi rezeki. Dan rezeki itu ajaibnya tadi seperti yang saya sudah ceritakan. Coba bayangkan cicak itu, Pak. Panjenengan kalau jadi cicak pasti protes sama Gusti Allah. Ya Allah, salah desain ya Allah. Kok bisa salah desain? Makanan saya punya sayap semua ya Allah. Bisa terbang ke sana kemari ya Allah. Lah saya kok enggak bisa ya Allah. Nemplok di dinding kok. Tapi cicak tidak protes karena cicak tahu tugasnya hanya diam-diam. Coba diperhatikan lagu berikutnya. Datang seekor nyamuk. Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Nyamuknya. Yang datang rezekinya apa sampean? Rezekinya. Tugas berikutnya cuma hap lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Loh, rezeki itu harus dipikir sesepele itu, Pak, bahwa semua orang rezekinya dijamin oleh Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Gusti Allah menjamin rezeki. Sayangnya manusia, manusia, makhluk lain enggak gitu. Itu sering mengira rezeki sama dengan
gaji. Padahal banyak orang gajinya besar, sebenarnya rezekinya kecil. Wong mau makan manis, jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin, jangan Pak hipertensinya. Mau makan gurih, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan kacang saja lo, jangan Pak asam urat. Ini belum pada tahu nggih, penelitian terbaru kacang menurunkan asam urat. Menurunkan dari perut turun ke kaki. Gitu. Jadi ada orang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Dan ada orang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil. Yang besar ya anten. Ada, saya punya temen itu guru TPA Utun. Ngaji tugasnya itu sejak muda, tapi akhlaknya baik, kemana-mana naik motor, motornya itu Honda 70, bunyinya itu jelek nong ewer-ewer jelek itu, pokoknya saya penting rodane gelem gelundung dia wis seneng. Tapi kemana-mana nyapa, monggo Pak, monggo Bu, seneng sekali sama orang. Ngajar ngaji, nggak dibayar, nggak popo itu, masya Allah. Ini Mbak yang kayak gini Mbak, potensi rezekinya besar. Satu saat di dekat rumahnya berdiri perumahan mewah. Di tengah perumahan mewah itu dibangun masjid megah. Di samping masjid megah itu dibikin rumah marbot. Pengembang bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kira-kira yang ditunjuk jadi marbot siapa ya? Wah, tokoh masyarakat aklamasi Mas Ustadz yang itu. Karena baik sama semua orang, ngajar ngaji ikhlas, akhirnya jadi marbot di masjid itu. Tinggal di masjid itu, hidupkan kegiatan, ngajari ngaji, ngimami, adzan, macam-macam. Satu saat masjid ada kegiatan, dia pinjem mobil salah satu pemilik rumah di perumahan itu. Pak, pinjem mobil kan kegiatan masjid bisa? Oh bisa Pak Ustadz, silakan dipakai. Hari berikutnya ternyata pemilik mobil itu ketagihan. Mas Ustadz, mobil saya dipakai lagi kapan? Kalau habis dipakai Mas Ustadz itu kayak wangi gimana, terus mobilnya tuh enak gitu dipakai. Kapan Mas Ustadz mobil saya dipakai lagi? Tetangga sebelahnya protes, gantian Mas Ustadz, jangan mobilnya Bapak ini terus, mobil saya kapan? Tetangga sebelah protes, dijadwal Mas Ustadz, ini mobil Senin, ini Selasa, saya Rebu, ini Kamis, ini Jumat, ini Sabtu, ini Ahad. Tiap hari teman saya ini ganti mobil Pak, bagus-bagus semua. Dan pemilik mobil yang juga pemilik rumah-rumah mewah di perumahan itu kalau berangkat ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Gusti Allah itu kalau bagi rezeki sok lucu-lucu begitu. Mula soal rezeki itu enteng-entengan mawon Pak, ampun dipikir jeru-jeru. Karena memang Gusti Allah juga santai baginya itu. Aman kita ini, dijamin sama Gusti Allah. Wong yang namanya rezeki itu kadang-kadang soal rasa. Di Paris, Prancis ada chef namanya Chef Dudonyong. Itu chef bintang 3 Michelin plus. Saking terkenalnya kalau mau makan raciannya beliau itu harus antri reservasi beberapa bulan sebelumnya. Nanti kemudian hari H datang, wah nanti mano dae orang kena pesen. Jadi terserah chefnya mau masakin apa. Yang keluar pertama sop, bening koyo kobokan itu. Keluar kedua appetizer. Appetizernya itu mbuh kicot, mbuh keong apa begitu. Itu dipasang terus ada apa namanya? Sausnya. Seret. Terus habis itu ada hidangan utamanya. Apa ya enak? Ya mungkin, tapi kalau Allah hendak mencabut rasa enak, dilalai sariawan Pak. Rampung itu nggak jadi enak. Atau giginya kambuh sakitnya. Atau murus-murus masuk angin. Selesai, nggak jadi enak. Petani di Gunung Kidul nyangkul dari jam 6, jam 9 istrinya datang bawa teh panas, wangi, sepet, legi, kental,
dengan nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, enak. Okay. Di Dubai, di Tower Burj Al Arab yang bentuknya kayak layar kapal itu ada satu manajemen hotel Waldorf Astoria, itu nyewakan kamar yang satu kamar itu per malamnya 350 juta. Itu kan mestinya yo kasure mendut-mendut, bantuale empu, enak. Tapi gak iso diajak ngobrol bentar. Bahaya ini. Apakah tidur di situ dijamin nyenyak, Pak? Ya mboten, nek saya tidur di situ ya mikir bayar. Gak iso turu blas. Kalau digratisi Pak Ustadz, digratisi ya mikir mbok ya iki diparingi mentahan wae. Kan gitu. Tapi ada anak pemulung di atas gerobak bapaknya, alasnya itu kerdus, selimutnya koran, bantalnya kayu. Nyenyak Pak, digugah susah. Rezeki itu Gusti Allah yang bagi. Makanan paling lezat, harganya paling mahal bisa dibeli, tapi nikmatnya makan Allah yang bagi. Nikmatnya tidur, kasur yang paling mahal, paling mendut-mendut bisa dibayar, tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi. Ngoten mawon. Sak sugi-sugi wong apa nek mangan sekali mangan 700 piring? Kan mboten, tetep sepiring. Apakah enak? Nek ngeleh mesti enak, Pak. Orang itu kalau lapar, apapun ya mesti enak. Jadi simpel ngoten niku mawon, mikir rezeki ampun jeru-jeru, Pak. Gitu nggih. Jadi kita merasakan. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Gusti Allah yang memberi aku makan, memberi aku minum pun niku diyakini insyaallah sampai akhir hayat dicukupi Gusti Allah. Maka soal rezeki jangan khawatir. Aman. Sing jenengan perlu khawatir sing dereng dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, yang belum dijamin apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kowe rumangsamu kowe bakal mlebu swarga? Itu belum dijamin. Maka kalau panjenengan bekerja itu bukan untuk mencari rezeki. Karena rezeki sudah dijamin. Bekerjalah dalam rangka beribadah kepada Gusti Allah. Insyaallah ngoten niku aman. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Niki motone PKU Muhammadiyah gitu. Di mana-mana ada ayatnya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan aku. Niki nggih yakin. Jenengan pikantuk sakit, pikantuk musibah, pikantuk leloro, pikantuk semua cobaan, kehilangan, kekurangan, maka Gusti Allah yang akan memberi ganti yang lebih baik. Dalam surat At-Taubah Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ayat ini indah sekali. Qul, katakan hai Muhammad, la yusibana, tidak akan pernah menimpa kami illa kecuali ma kataballahu lana, apa-apa yang Allah tetapkan untuk kami, huwa maulana, dialah pelindung kami. Tegasnya apa, Pak? Orang mukmin itu yakin kalau takdir musibah, tidak akan ada musibah yang menimpa kecuali yang ditakdirkan. Apakah begitu makna ayat ini? Bukan, Pak. Kalau maknanya tentang musibah, harusnya ayatnya berbunyi la yusibana illa ma kataballahu alaina. Kalau ayat itu tentang musibah, harusnya kalimatnya berbunyi la yusibana illa ma kataballahu alaina. Tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang sudah Allah tetapkan bagi kami. Itu harusnya ayatnya alaina. Tapi ayat ini bukan alaina. Ayat ini berbunyi la yusibana illa ma kataballahu lana.
Apa terjemah yang tepat? Tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang pahalanya sudah ditetapkan untuk kami dan ganti lebih baiknya sudah disediakan oleh Gusti Allah. Jadi orang beriman itu bukan cuma yakin bahwa yang takdir itu musibah, tapi yakin bahwa setiap ada takdir musibah maka ada takdir pahala dan takdir pengganti yang lebih baik. Maka ada ayat sakti biasanya dibaca, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau kita baca tafsir baik di Ibnu Katsir, baca di Al-Qurtubi, baca di Zamakhsyari, baca di misalnya Fidel Quran, baca di tafsir. Mereka nanti kita akan ketemu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menafsir ayat ini dengan mengatakan tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya terus seperti Pak. Kan kita tadi menerjemahkan ayatnya berbunyi, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya ada berapa? Dua. Kemudahannya ada berapa? Dua. Niku bahasa Indonesia. Coba kembalikan ke bahasa Arab. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Berapa kesulitannya? Satu Pak. Kenapa? Karena pakai alif lam. Sesuatu kalau pakai alif lam dalam bahasa Arab disebut makrifat. Makrifat artinya definitif. Cuma satu dan terbatas. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Jadi karena usri kesulitannya itu pakai alif lam, itu sebenarnya cuma satu meskipun disebut dua kali. Paham ya? Karena pakai alif lam berarti cuma satu. Sedangkan mudahnya pakai alif lam boten. Yusron, yusron. Berarti dia ada dua dan nakiroh maknanya tidak terbatas. Maka menerjemahkan ayat ini sebenarnya yang tepat begini bunyinya. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu terdapat dua kemudahan yang tidak terbatas. Makna ayatnya itu luar biasa. Maka beserta satu kesulitan yang tertentu terdapat dua kemudahan yang tidak terbatas. Niki sing janji sinten Bu? Allah, ampun dipadake janjine paijem. Nyaure sesuk, takoni sesuk, katanya nyaur sekarang utangnya. Kan aku bilang besok. Besoknya dibilang, wah besok. Nek ditagih luwih galak timbang niku lak janjine menungso. Ini janjinya Gusti Allah. Sesungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu terdapat dua kemudahan yang tidak terbatas. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalaupun aku diuji oleh Gusti Allah, Allah pasti akan membukakan jalan keluar untuk. Yang keempat, waladhi yumituni tsumma yuhyi. Dan Allah adalah zat yang akan mematikan aku lalu menghidupkan aku lagi. Panjenengan nek mau waktunya di dunia berkah, kata para ulama, cobalah ingat mati. Karena mati itu bisa datang kapan saja. Tidak harus tua, tidak harus sakit. Nek kudune lah. Kan harusnya yang tua dulu. Tapi ternyata enggak. Banyak yang tua nggak mati-mati, anak muda malah mati. Ya kayak kita ini. Ya mudah-mudahan
lebih duluan panjenengan daripada saya misalnya gitu. Ya enggak apa-apa kalau enggak begitu atau sebaliknya ya saya belakangan insyaallah. Monggo, milih mana? Pilih panjenengan duluan atau saya belakangan? Saya sama-sama senang insyaallah. Contoh. Jadi kalau panjenengan sudah menghadap Gusti Allah sampai di surga, Masya Allah. Bapak-bapak mut kula nggih Pak nggih, tanggap kula. Ya Allah, kula kok penteng swarga, enak ya Allah. Niki Salim Afilah pundi ya Allah, dulu ngajari kami ngaji ya Allah. Saya tidak rela masuk surga kalau enggak bareng Salim Afilah ya Allah. Ngaten nggih Pak nggih? Janji lo ya, janji. Insyaallah mudah-mudahan dengan demikian kula pikantuk syafaate panjenengan, ditarik sama Gusti Allah masuk ke surga situ. Mudah-mudahan ndak rugi, karena sebenarnya jatahe sik dhuwur, Pak. Mana Salim Afilah ya Allah? Sudah di surga. Mana? Di atas. Mugi-mugi ngaten. Tapi kita ketemu insyaallah di surga. Jadi eling mati menika powerful, Pak. Makanya ada ayat dalam surah Al-Mulk itu ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Kok niki urutannya kematian dan kehidupan, Pak? Panjenengan itu mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Dalam perspektif dunia kan kita itu hidup dulu baru mati. Tapi Allah mengatakan menciptakan kematian dan kehidupan. Kata Ibnu Abbas tafsirnya, karena hakikat dunia adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Maka sebenarnya Allah berfirman, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat untuk siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi menciptakan kematian dan kehidupan itu sama dengan maknanya menciptakan dunia dan akhirat. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, dunia itu semua sudah divonis mati. Sedoyo mesti mati. Ming waktu eksekusinya orang ngerti. Jadi sama dengan yang di terpidana mati itu biasanya juga tidak dikasih tahu kapan eksekusinya. Sama dengan kita. Kita ini juga sudah divonis mati, cuma tidak tahu kapan eksekusi. Nanti kehidupan aslinya itu sesudah mati, kehidupan akhirat. Maka ada nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ngendika, "I'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha." Beramalah untuk dunia seukur berapa lama engkau tinggal di dunia, dan beramalah untuk akhirat seukur berapa lama engkau tinggal di akhirat. Di dunia berapa tahun, Bu? Kata Nabi Muhammad SAW, umatku antara 60 atau 70 tahun. Lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Lebih dari itu bonus, bisa untuk nambah amal soleh. Kurang dari itu diskon, nanti hisapnya lebih sedikit, aman. Jadi opo-opo kena difahami pakai iman tuh aman tuh. Jadi kalau lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Jadi tidak ada yang rugi, Pak. Pertanyaannya, di akhirat berapa lama? Selamanya. Khalidina fiha abada. Coba kita renungkan nasihat tadi. Beramalah untuk duniamu seukur berapa lama engkau tinggal di dunia, 60-70 tahun. Beramalah untuk akhiratmu seukur berapa lama engkau akan tinggal di akhirat, selama-lamanya. Kira-kira 24 jam panjenengan, berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat? Kalau memperhatikan nasihat tadi, berapa dari 24 jam yang panjenengan gunakan untuk yang 60-70 tahun, berapa yang dari 24 jam panjenengan gunakan untuk yang selama-lamanya? Pilih bagi orang. Gak bisa dibagi. Karena itu nasihat ini tidak diamalkan dengan cara membagi berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat, tapi kata para ulama diamalkan dengan meniatkan semuanya untuk ibadah. Maka semua menika saged kagem ibadah dalam kehidupan kita. Sewu, Pak. Ada ungkapan, tuku sapi oleh tali.
tuku tali ora oleh sapi. Paham panjenengan? Orang kalau beli sapi pasti dapat tali karena tidak mungkin bawa sapi tanpa pakai tali. Tapi kalau beli tali, saya belum pernah dengar ada toko jualan tali program promo berhadiah sapi. Apa makna nasihat ini kata orang Jawa? Jenengan nek niate akhirat, dunianya pasti dapat. Nek niate donya, akhirate ora entuk. Maka semua aktivitas kita itu bisa menjadi ibadah, Pak. Makan, maka ada doa sebelum makan, adab-adab makan, doa sesudah makan. Tidur, maka ada berwudu sunnahnya, berzikir, kemudian berdoa sebelum tidur. Nanti kalau ada mimpi buruk, tangi, ada tuntunannya harus ngapain, gitu ya. Nanti bangun tidur, berdoa sudah bangun tidur. Jadi ibadah tidur itu. Bahkan ke WC, ke toilet itu ibadah. Ada doanya masuk toilet pakai kaki kiri, di dalam toilet jangan nyanyi gitu kan. Sunahnya begitu. Nanti buang air besar, buang air kecil. Ini bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu rujukannya Pak, itu istinja, pakai air. Maka disebut buang air kecil karena air yang dibuang untuk membersihkan kecil. Disebut buang air besar karena air yang dipakai untuk membersihkan besar. Jadi itu bukan air yang dibuang itu yang disebut air besar dan air kecil Pak, tapi yang dipakai untuk membersihkan. Sok kleru biar. Aku dulu waktu kecil juga belum tahu, tanya sama ibuku, katanya buang air besar. Kok nggak ada airnya Bu? Gitu. Mau padat semua. Karena yang dimaksud air besar adalah air yang dipakai untuk membersihkan. Kita diajari untuk misalnya istibro. Bapak-bapak preso istibro. Istibro itu menjaga jangan sampai sesudah istinja nanti celana dipakai ternyata ada yang merembes. Ada sisa-sisa yang belum tuntas. Karena itu akan menjadi sebab diadab di alam kubur. Seperti sabda Nabi, tidak hati-hati soal kencing. Maka bapak-bapak itu istibro'nya caranya bagaimana? Dehem Pak. Selain mungkin ditekan-tekan, dah beres, terus nah ini kok tuntas. Jadi kalau ada yang lagi dehem di toilet jangan diganggu. Itu lagi istibro. Apalagi Pak, semua bisa jadi ibadah. Jadi dari makan, tidur, buang air, semuanya ibadah. Satu-satunya yang saya belum menemukan tuntunannya supaya jadi ibadah itu kok, Pak. Karena tidak ada doa sebelum merokok, tidak ada doa setelah merokok. Jadi kalau ditanya apakah merokok itu haram Ustaz? Yo ndak tahu. Cuman itu sulit dijadikan ibadah karena tidak ada contohnya untuk doa sebelum dan doa sesudah. Beda sama makan, beda sama tidur, beda sama ke toilet, gitu. Beda. Kalau Ustadz Abdul Somad lebih dark joke. Ada jamaah tanya, Pak Ustadz, saya ini kan pencandu rokok. Nanti kalau masuk surga, apa boleh minta rokok? Kata Ustadz Abdul Somad, fihi ma tastahi anfusukum, lakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tatta'un. Di surga itu kamu akan mendapatkan apapun yang kamu minta dan apapun yang baru terbersit keinginannya di dalam dada. Semua akan dapat. Jadi rokok pasti kalau Bapak menginginkan, Bapak minta dalam surga pasti dikasih sama Allah. Persoalannya cuma untuk menyalakan rokok perlu api. Di manakah letak api? Penjenengan yang baru. Gitu. Jadi Masya Allah. Ini terakhir Pak. Jadi mikir ke mati, hidup sesudah mati, menikah insya Allah akan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Terakhir, waladhi at'amu ayaghfirali khati'ati yaumiddin, yaitu zat yang aku harapkan mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Menikah contoh tawaduknya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Beliau tidak mengatakan, dan zat yang aku harapkan membalas amal-amal solehku, ibadahku pada hari pembalasan. Betul. Tapi mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Karena hakikatnya kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Amal niku Pak, tinggu bayar nikmat, gak cukup. Penjenengan mau beramal jungkir balik kayak apapun, membayar nikmat Allah niku mboten cukup. Maka kita beribadah dalam rangka menjemput ridhonya Gusti Allah. Kalau Allah sampun ridho, alhamdulillah, insya Allah kita menjadi hamba terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu jiwa yang memisahkan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.